Oke, baik. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul di webinar Studef Talk pada malam hari ini, dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya mewakili tim Studef, juga berterima kasih kepada founder Studef dan juga pembicara hebat kita pada malam hari ini, dan tentunya seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Lydia yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Berikut adalah susunan agenda kita. Yang pertama, yaitu perkenalan Studef dan juga layanan SEVA. Lalu yang kedua adalah sesi utama bersama narasumber, lalu diikuti oleh sesi tanya-jawab atau Q&A, dan yang keempat adalah sesi penutup dan juga foto bersama. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita pada malam hari ini, tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan aku untuk mengenalkan sedikit tentang apa sih itu Studef. Nah, sebentar teman-teman, aku share screen terlebih dahulu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru lihat poster Studef Talk gitu ya, atau em, baru diajak temannya untuk join Studef Talk pada malam hari ini. Jadi Studef itu merupakan perusahaan startup teman-teman edutech yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan persiapan studi lanjut ke luar negeri. Program kami itu sangat lengkap, mulai dari persiapan bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL hingga bimbingan beasiswa. Nah, kelas kami itu ada dua macam, teman-teman semuanya, yaitu ada kelas grup dan juga kelas private. Untuk kelasnya sendiri, untuk kelas grup itu ada kelas IELTS Group Weekend dan juga kelas IELTS Group Weekday. Untuk kelas weekend, IELTS Group Weekend itu seminggu 2 kali selama sebulan, setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 15.30. Untuk kelas terdekatnya itu dimulai di tanggal 13 Juni tahun 2026 atau di hari Sabtu besok ini teman-teman. Sedangkan kelas IELTS Group Weekday itu sama juga seminggu 2 kali selama 1 bulan, setiap hari Selasa dan juga Jumat di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas terdekatnya itu dimulai di malam ini nih teman-teman. Tapi tenang aja buat teman-teman yang sekiranya tertarik untuk join di IELTS Group Weekday, itu kelas kami direkam teman-teman. Jadi kalau kalian nggak bisa datang gitu ya, atau berhalangan hadir di jadwal kelas tersebut, tutor kami bakalan kasih link recordingnya. Jadi teman-teman nggak bakalan tertinggal satupun meeting gitu. Sedangkan untuk kelas bimbingan beasiswa grup itu setiap hari di hari Rabu dan juga Kamis pukul 19.30 malam. Untuk kelas terdekatnya sendiri itu ada di tanggal 10 Juni tahun 2026, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal topik kita pada malam hari ini, kita kan bakalan bahas personal statement beasiswa ya. Kalian tahu nggak sih kalau personal statement itu adalah jantung penentu kelulusan administrasi beasiswa, dan seringkali kita tuh bingung. Personal statement kita tuh udah sesuai sama yang reviewer mau nggak sih? Atau kalian itu terkadang masih ragu gitu ya. Personal statementku ini oke nggak sih? Atau lebih level up dari pendaftar beasiswa yang lainnya nggak sih? Nah, tenang teman-teman, di Studef sendiri itu punya solusi cerdas bernama Seva. Seva ini adalah virtual assistant bertenaga AI dari Studef yang dirancang khusus untuk melakukan analisis mendalam terhadap draft personal statement kamu. Seva itu akan mengoreksi tata bahasa, struktur narasi, hingga keselarasan kalimatmu dengan standar pemberi beasiswa. Layanan Seva ini sendiri juga terjangkau teman-teman dan dijamin bikin personal statement ataupun esai kamu itu naik kelas sebelum disubmit. Nah, berikut aku ada demonya teman-teman.
Menarik gak Seva AI ini? Menarik kan? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung tanyakan aja ke CS to Dev setelah acara nanti malam ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi inti, yaitu sesi sharing session bernama narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Ima. Halo Kak Ima. Halo kali dia, gimana kabarnya nih? Baik Kak, Kak Ima sendiri gimana Kak kabarnya Kak? Oke, alhamdulillah baik. Suara saya aman ya, Kak ya? Aman Kak Ima. Oke, langsung aja kepada Kak Ima, waktu dan layar. Saya persilahkan Kak. Oke, terima kasih kali dia atas waktunya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali saya Ima bisa memandu untuk sesi materi malam ini ya. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan nih syarat untuk mendapatkan e-certificate. Jangan lupa bagikan keseruan acara ini ke Instagram story kamu, tag @studio.co.id, lalu screenshot buktinya untuk dikirimkan melalui link feedback di akhir acara nanti ya, teman-teman. Oke teman-teman, malam ini dengan sisa waktu pendaftaran beasiswa Garuda yang tinggal 3 minggu nih teman-teman, kita akan fokus membahas hal yang paling krusial, yaitu adalah bedah total isai beasiswa Garuda. Nah, kita akan belajar cara memahami framework nih, framework isai gitu ya, yang diminati reviewer, trik menulis cepat, draft yang tajam, serta do's and don'ts narasi kontribusinya. Oke teman-teman, telah hadir bersama kita nih narasumber yang sangat luar biasa, seorang Garuda Awardee yang akan membagikan strategi rahasianya. Untuk pembicara kita malam ini namanya adalah Bos Eva Gamira. Ini mohon maaf juga kalau ada kesalahan pengucapan ya kayak karena namanya sangat unik nih. Untuk prestasi dan pengalamannya sendiri teman-teman, Kak Bosieva ini adalah salah satu Garuda Scholarship Awardee at Nanyang Technological University nih di Singapura. Kemudian beliau juga merupakan Vocational Education at Suzuo Training of Trainers di Suzuo. Kemudian banyak banget sih teman-teman prestasinya beliau yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu di sini. Oke teman-teman, halo Kak Bosieva, gimana nih kabarnya? Halo Kak, suaranya kedengar nggak ya? Masuk, aman Kak? Oke. Oke deh. Kalau boleh tahu nih kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Kebetulan kan belakangan ini lagi libur ya, lagi libur semester. Hmm. Jadi mempersiapkan untuk semester depan lah. Oh, emang beda ya kalau orang pinter itu libur itu nggak cuma libur nih, tapi juga mempersiapkan untuk semester depannya, teman. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, dipersiapkan ya untuk mungkin kalian ingin mencatat atau ingin nantinya bertanya gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi nih, teman-teman, untuk materi hari ini, kepada Kak Bosieva, waktu dan layar sepenuhnya kami persiapkan. Oke Kak. Udah kelihatan kah tuh layarnya, teman-teman? Oke, Sudah, Kak, aman. sebelum Udah sebelum aku aman. mulai materi, oke, sebelum aku mulai materinya, pertama-tama aku mau berterima kasih kepada tim Studev, kepada Kak Ima dan Kak Lydia telah melancarkan acara hari ini. Aku juga berterima kasih karena telah memberikan kesempatan aku untuk berbagi pengalaman dan sharing singkat hari ini lah. Aku juga terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk ikut sharing singkat hari ini ya teman-teman. Sesuai sesuai agenda kita hari ini, jadi kita mau bedah total personal statement beasiswa Garuda. Nah, tapi sebelum aku mulai bawa materi, aku mau kenalin diri aku sedikit ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah beberapa foto pengalaman-pengalaman yang telah aku lalui semenjak aku em, menginjakkan kakiku di dunia beasiswa ini. Jadi ini merupakan list universitas yang dimana aku dapetin letter of acceptance-nya. Jadi aku memang apply cukup banyak university dan aku eh, milih Nanyang Technological University dari semua itu teman-teman. Ini juga ada foto-foto aku belajar di kelas NTU, terus juga ada foto aku pas gelar karya. Oke, eh, jadi sekarang aku sedang
berada di tahun kedua atau semester 3 dan aku mengambil jurusan computer science, teman-teman. Oke, I think that's all about me. Eh, kita langsung aja mengenal beasiswa Garuda lebih dalam. Nah, jadi sebenarnya beasiswa Garuda itu beasiswa apa sih? Jadi beasiswa Garuda itu adalah fasilitas yang sangat super lengkap. Kenapa super lengkap? Karena dia memberikan uang pangkal, uang kuliah, living allowance, juga biaya visa, tiket pesawat, dan lain-lain. Nah, beasiswa Garuda ini merupakan beasiswa untuk kalian yang sekarang kelas 12, teman-teman. Jadi kalau kalian punya cita-cita kuliah ke luar negeri, ataupun sebenarnya juga bisa untuk kuliah di dalam negeri, teman-teman. Jadi beasiswa Garuda ini eh, merupakan kolaborasi dari LPDP dan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Nah, di sini ada tanggal, jangan lupa tanggalnya, tanggal untuk pendaftaran gelombang 2, teman-teman. Jadi eh, kita punya waktu 3 minggu lagi untuk mendaftar ya. Jadi jangan lupa untuk siapin berkas-berkasnya, juga personal statementnya yang pasti. Dan aku nggak bakalan bahas eh, berkas-berkas apa yang dibutuhin, tapi yang pasti IELTS, IELTS dibutuhkan, dan juga SAT ya teman-teman. Mungkin itu dua yang kalian perlu ambil tes. Dan kalau misalnya kalian bingung nih berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhin, kalian bisa langsung cari di websitenya teman-teman. Kalian tinggal cari beasiswa Garuda, terus kalian download PDF-nya dan semua di situ lengkap dari timelinenya, terus eligibility untuk yang mendaftar dan lain-lainnya teman-teman. Tapi di sini aku bakalan fokus kepada esainya sendiri atau personal statement. Jadi langsung saja kita masuk ke personal statement. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tentunya harus ngelihat prompt atau pertanyaan dari beasiswa Garudanya sendiri. Di sini mereka menulis kalau mereka ingin melihat past experiences atau pengalaman kalian di masa lalu ya teman-teman. Terus juga ada cita-cita masa yang akan datang. Lalu ada bidang prioritas, urgensi mengambil bidang prioritas atau major yang telah kalian tentukan. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah rencana kontribusi kalian ke Indonesia nanti. Jadi nanti eh, kontribusi ke atau pengabdian ini teman-teman, dia itu akan berlangsung selama 2N+1 atau 2 kali masa studi kalian ditambah satu. Itu setidak-tidaknya, jadi misalnya aku kuliah 4 tahun, maka aku harus mengabdi 8 tahun teman-teman. Oke. Nah, jadi sebenarnya examiner atau reviewer yang melihat esai kita itu mereka tuh suka esai yang bagaimana sih? Mereka itu suka personal statement yang menunjukkan seberapa menunjukkan bahwa kalian itu aware atau sadar terhadap diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalian jangan taruh banyak-banyak prestasi atau achievement di dalam situ. Terus apalagi kalau kalian buat kayak esai yang seperti eh, cerita kalian dari kecil yang menjelaskan my name is bla bla bla, aku sekolah di sini, terus aku ini itu jangan ya, itu sangat repetitif dan tidak disarankan. Terus mereka juga kurang suka yang banyak-banyak yang terlalu banyak menggunakan vocab-vocab terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi yang mereka cari itu sebenarnya esai yang bisa melihat kelebihan dan kekurangan kalian, terus perkembangan kalian di mungkin di masa SMA kalian, terus visi misi kalian ke depan apa dan narasi kontribusinya apa. Nah, gimana cara menulis esai yang bagus sebenarnya? Kita harus paham dulu bahwa ada banyak tipe esai, teman-teman. Ada yang eksposisi, terus ada argumentatif, ada persuasif yang mengajak. Nah, jadi sebenarnya eh, beasiswa Garuda nggak mengharuskan kita memakai cara ini atau cara itu ya. Tapi sebenarnya esai yang personal statement yang paling bagus adalah personal statement yang menggabungkan style deskriptif dan naratif. Kenapa? Karena style deskriptif dan naratif ini sangat bagus untuk membuat
reviewer simpatik terhadap esai kita, teman-teman. Nah, maksudnya deskriptif dan naratif ini gimana? Deskriptif itu maksudnya kita mencoba untuk menggambarkan eh, cerita kita secara strong, secara kuat, kita gambarkan masa lalu kita, visi misi kita, dan ya kontribusi dan lain-lain tentunya, dan urgensi dari major yang mau kita pilih. Nah, jadi kita lihat contoh di sini. Yang atas, Indonesia memiliki potensi di bidang transformasi digital dan teknologi berperan penting dalam eh, dalam membangun ekonomi dan akses ke edukasi. Mungkin ini benar, ini tidak salah ya teman-teman. Tapi ketika kalian membaca ini, itu rasanya sangat datar. Nah, gimana cara kita memperbaikinya? Nah, kalian lihat yang di bawah. Ketika saya mengajar matematika di SMA, saya menyadari bahwa banyak dari mereka yang kesusahan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka kekurangan dukungan akademis yang konsisten. Hal itu membuat saya sadar bahwa eh, teknologi itu sangat penting untuk edukasi dan bisa dikembangkan dalam skala yang besar, teman-teman. Nah, lihat seberapa timpang kedua paragraf tersebut. Jadi sebenarnya walau jadi sebenarnya memang isi dari esai itu penting, tapi cara kita menulis itu juga penting supaya eh, supaya reviewer itu compelled sama esai kita. Mereka suka dan simpati sama esai kita itu kita harus perhatikan ya teman-teman. Nah, ini satu contoh lagi. Jadi misalnya kalian tulis, saya mengajar di sebuah desa yang fasilitasnya terbatas. Murid-murid saya kesulitan belajar. Memang ini eh, sudah bagus teman-teman. Tapi ini kurang deskriptif. Kita mau esai yang deskriptif. Bagaimana esai yang deskriptif? Coba kita ya baca yang bawah ya. Di ruang kelas berdinding papan itu, satu lampu kuning berkedip-kedip menerangi 6 murid yang berbagi 3 buku. Saya menulis rumus di papan yang catnya sudah mengelupas, sementara di luar hujan menampar atap seng. Kalian lihat betapa timpang kedua paragraf tersebut, teman-teman. Dan eh, bagaimana cara menulis esai yang bagus itu, kita harus memperhatikan detail. Seperti mungkin yang atas dan bawah ini sama yang ingin disampaikan kan. Tapi yang bawah ini jauh lebih bagus karena dia menginclude details. Jadi yang mau aku garis bawah itu details itu sangat penting teman-teman. Seperti ruang kelas, berdinding papan, terus berbagi 3 buku, lampu kuning berkedip-kedip, hal-hal kecil, hal-hal yang kecil itu malah yang bisa bikin kalian eh, lebih bagus esainya daripada orang-orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita cuma punya waktu 3 minggu, teman-teman, eh, dan itu merupakan waktu yang sangat singkat. Menurut aku itu waktu yang sangat singkat ya, teman-teman. Jadi, eh, mungkin, jadi di sini aku udah buatin timeline dalam 3 minggu. Kalian itu eh, harus ngapain aja, teman-teman. Jadi minggu pertama itu coba kalian explore diri kalian atau kalian brainstorm ide-ide yang relevan dengan prompt kita tadi. Lalu kalau kalian sudah menemukan ide atau kalian sudah menemukan jawaban dari prompt prompt beasiswa tadi, kalian bisa mulai membangun narasi kalian. Dan terakhir, di minggu terakhir, kalian bisa memperbaiki. Pasti ada flaw kan, pasti ada hal-hal yang rasanya kurang. Dan kalian bisa memperbaiki dan menambah details. Ya, lagi-lagi details itu sangat penting ya teman-teman. Kita bedah satu-satu teman-teman. Yang pertama brainstorming. Jadi brainstorming itu kita belum menulis ya. Kita masih eh, kita masih mikirin. Before learning how to write, you must know what to write. Jadi personal statements itu namanya personal. Berarti dia itu eh, ingin mengeksplor diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalian tahu nggak terhadap diri kalian? Karena semua personal statements itu pasti tentang diri kalian.
Jadi semakin banyak kalian mengeksplor diri kalian, pastinya semakin besar peluang kalian menemukan storyline yang bagus yang bisa kalian bangun di dalam esai kalian. Nah, memang memang kenapa sih harus storyline? Karena seperti yang aku udah bilang tadi ya, kita itu kalau mau menulis esai yang bagus atau personal statement yang bagus, kita harus memakai style naratif. Yang dimana kita itu eh, menulis cerita di kehidupan kita yang cukup menarik, yang cukup yang yang strong, yang bisa menggambarkan siapa diri kita. Remember that triumphs and success are not the only source of good stories. Failures and struggles can become powerful essays too. Jadi kalau kalian kira kita harus masukin kayak kesuksesan kita, misalnya menang lomba atau sukses bikin project eh, atau menjadi ketua OSIS dan segala macam, mungkin boleh bagus, tapi kalian juga eh, harus tahu kalau misalnya kegagalan dan setbacks dan misalnya kalian lagi terpuruk atau anything like that, itu juga malahan itu bagus dimasukkan ke esai dan itu adalah poin yang eh, cukup strong ya. Karena reviewer ingin melihat reaksi kalian ke ini ke kegagalan ya teman-teman. Dia ingin melihat kalau misalnya kalian keterima menjadi seorang awardee dan di 4 tahun masa studi kalian gimana kalian bereaksi terhadap kegagalan misalnya. Itu yang mereka ingin lihat sebenarnya. Seberapa resilient atau tangguh kalian. Jadi eh, ini a good thing to ponder. Kalian juga mungkin kalian pikirkan beberapa aspek yang menurut kalian itu kalian value di kehidupan dan itu bisa bakalan ngebantu banget dalam bikin esai atau personal statement. Oke, selanjutnya passion, knowledge, and commitment for the subject. Nah, tadi kan prom yang ketiga itu ada urgensi dari subjek atau major yang kalian butuhin. Nah, gimana cara bikin bagian tersebut itu jadi bagus? Itu sebenarnya kalian harus benar-benar paham sama major kalian. Sebenarnya kalian nggak harus, bukan kalian harus jago banget gitu sama majornya. Kayak misalnya aku ngambil computer science, terus aku udah jago banget ngoding, enggak ya, nggak harus. Kalian juga, tapi yang harus kalian lakukan itu, kalian harus lihat eh, course-course tertentu yang ingin kalian ambil di masa studi nanti. Jadi misalnya aku ngambil computer science, terus aku bakalan cari eh, course-course apa yang aku tertarik banget nih. Misalnya eh, algoritma gitu kan. Nah, aku dalamin tentang, aku bakalan nulis di personal statement aku tentang algoritma nanti. Kenapa aku tulis tentang algoritma? Karena reviewer itu suka personal statement yang mendetail, teman-teman. Lagi-lagi mendetail ya. Jadi kalian harus tulis eh, kenapa kalian mau belajar major tersebut. Terus apa yang membuat kalian kagum sama major tersebut. Dan juga apa pemicu atau eh, trigger yang membuat kalian ingin mengambil major tersebut tentunya. Terus juga kalian harus consider apa yang akan kalian dapatkan, apa yang kalian harap untuk dapatkan setelah menyelesaikan major tersebut. Lalu kita masuk ke uh, motivation, enthusiasm, and skills and experience to succeed at university. Lagi dan lagi, sebenarnya yang mereka ingin lihat itu apakah kalian layak menjadi awardee, apakah kalian bisa bisa tahan selama 4 tahun masa studi itu ya teman-teman. Jadi kalian harus show that you will survive 4 years of university. Nah ini tuh nggak sama kayak yang technical seperti coding itu berbeda ya teman. Tapi ini lebih ke kayak time management, self motivation, problem solving, atau kayak skill kalian mencari informasi, atau mungkin teamwork, responsibility, dan juga creativity ya. Nah
Gimana cara kita nulis, eh, menuangkan hal-hal tersebut dalam personal statement kita? Tentunya dari apa yang telah kita perbuat selama masa SMA atau masa SMP kita ya. Jadi misalnya kalian menjadi anggota OSIS, eh, kalian bisa ceritakan hal-hal yang kalian lalui di organisasi tersebut. Dan jauh lebih bagus lagi kalau kalian kaitkan dengan pilihan major yang kalian inginkan gitu. You should also have a good attitude to learning and personal development. Jadi kalau kalian punya kayak science clubs or coding classes atau music or arts courses, itu a very good point. Kalau kalian mau include di personal statement ya teman-teman. Nah, lalu kalau kalian udah brainstorm dan kalian udah cukup eh, paham, cukup tahu nih kalian mau masukin apa di esai kalian, kalian bisa langsung mulai menulis ya teman-teman. Sebenarnya aku saranin brainstormnya itu kayak 3-4 harian aja deh. Terus kalian langsung tulis aja apa yang ada dalam pikiran kalian, nggak usah nunggu-nunggu lagi, langsung tulis aja. Pasti nanti eh, makin lama makin baik kok. Nah, terus gimana cara kita membangun narasi yang baik dalam personal statement? Jadi pertama-tama kita harus tahu yang namanya hook. Jadi hook ini banyak jenisnya teman-teman. Nanti aku bahas tentang hook lebih dalam ya. Jadi hook ini sebenarnya pembuka dan eh, ini hal yang rata-rata orang itu salah ya teman-teman. Mereka kadang membuka esai itu agak boring, kayak when I was a kid maybe, atau kayak when I was a kid is a good one. Tapi mungkin kayak eh, intinya kalian jangan buat esai atau personal statement yang a story from birth gitu, kayak I was born in ini terus my name is ini, itu jangan banget ya. Tapi coba pakai pembuka yang buat examiner itu atau reviewer itu pengen baca terus, yang bikin mereka shock kalau bisa. Nah, terus kalian eh, harus menghubungkan semua-semua ide yang ada di dalam apa yang telah kalian brainstorm, teman-teman. Terus kalian juga pakai the so what method. Jadi kalau kalian menulis apa aja, kalian harus tanyakan kepada diri kalian each sentence. Terus kalau kalian nulis, terus apa? So what? Biar kalian bisa terus merangkai sentence by sentence eh, yang transisinya bagus, teman-teman. Terus fokus on showing what have you done and reflect on it. Jadi instead of telling, kalian harus show. Gimana cara nge-showing yang bagus itu, lagi-lagi kalian harus add details. Karena kalau kalian menambahkan details, otomatis esainya bakalan jadi deskriptif nanti. Dan itu adalah esai yang kuat, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh pembuka atau hook yang bagus. Es- jadi ada story hook. Jadi itu kayak as a young child, I was obsessed with flying. Nah, ini kan bagus, teman-teman. Kayak I was obsessed with flying. Itu pembaca pasti kayak ini apa maksudnya flying? Nah, terus ada dialogue hook. Will you take that hijab off? Nah, ini kan juga cukup intriguing ya, teman-teman. Kayak orang-orang tuh kayak ini agak sensitif topiknya kan. Nah, pasti abis itu dia elaborate, terus mungkin dia explore tentang freedom, eh, apa kebebasan berekspresi. Terus ada juga question hook. Jadi kalian mulai mulai sebuah personal statement dengan pertanyaan. Terus ada statistik hook. Tapi statistik hook. Jadi statistik hook ini kalian eh, memakai data ya teman-teman. Contohnya over 60% of students report feeling overwhelmed daily. Tapi menurut aku statistik hook ini kurang bagus karena dia lebih cuma menunjukkan data gitu, nggak bersifat story. Terus ada descriptive hook. Descriptive hook ini menurut aku cukup bagus ya. Jadi contohnya the salty sea breeze fill the air.
as plastic waste drift onto the shore. Nah, ini menurutku sangat sangat bagus ya, karena lagi-lagi dia itu sangat mendetail dan openingnya itu jelas arahnya kemana. Jadi mereka ini mau bahas tentang environment ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada common misconception hook. Jadi kalau eh, common misconception hook ini, misalnya most people think physics as is about equations. I see it as the language of the universe. Jadi hal apa yang menurut kalian, menurut rata-rata orang benar, kalian patahkan gitu. Tapi overall, eh jadi overall kalian harus bikin hook yang bisa membuat reviewer itu reviewer itu agak shock gitu teman-teman. Nah, gimana cara kalian bisa belajar bikin hook? Saranku adalah saranku banyak-banyak lihat personal statement examples di website-website ya, karena itu sangat membantu tentunya. Nah, di week yang terakhir kalian itu harus refining and adding details. Nah, gimana caranya kita menambahkan detail yang bagus? Kita boleh nambahkan names, numbers, dates, locations, projects, atau programs, atau roles. Nah, eh, jadi aku udah tekankan ya, kalau kita tuh harus benar-benar pakai details. Tapi gimana cara makainya? Kita harus menginclude nama atau angka, karena mereka sangat suka angka ya. Angka itu sangat-sangat eh, sangat-sangat membantu. Jadi contohnya, I join an organization. Itu kan sangat boring ya, teman-teman. Tapi coba kalian tulis as head of the StuDev community. Nah, kalian kan di situ kalian tulis StuDev community. Jadi itu nampak real, teman-teman. Terus kalian tambahkan detail seperti I coordinated weekly IELTS training sessions for over 40 members. Di sini ada detail angka, terus ada detail eh, apa yang kalian ajari, yaitu IELTS. Terus juga di week 3 ini kalian harus make sure kalau kalian itu nggak kelebihan word count dan nggak kekurangan word count. Jadi kalau kita lihat di sini itu word count-nya itu sekitaran 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, saranku itu aim for like 1.800-an supaya kalau misalnya kalian ada yang mau ditambah, nanti kalian masih punya banyak space. Dan kalau misalnya ada yang mau di trim juga eh, masih banyak space juga. Jadi aim di tengah-tengah ya 1.800. Jadi mungkin sekitaran 400-an tiap subsection. Nah, terus kalian juga bisa improve transisi-transisi dari dari subsection. Maksud aku dari yang dari your past ke your future aspirations. Mungkin kalian bisa bikin transisi terus ke urgency major yang kalian mau ambil, juga bikin transisi yang bagus biar flow-nya itu lebih dapet teman-teman. Dan yang terakhir tentunya strengthen opening and conclusion. Nah, gimana cara kita memperkuat conclusion? Cara kita memperkuat conclusion adalah kita harus lagi-lagi kita harus tahu apa yang ingin kita masukkan ke dalam personal statement tersebut. Dan di akhir tentunya kita foreshadow atau eh, kita kita kembali lagi ke poin tersebut, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke dalam narasi kontribusi. Jadi gimana caranya kita menghindari klise dan kesalahan fatal dalam narasi kontribusi? Jadi kebanyakan orang itu mereka itu eh, sering sering ambigu, teman-teman. Sering overclaiming atau being fake. Jadi misalnya aku tulis eh, saya ingin menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Nah, itu bad example ya. What to do instead itu kalian harus bikin langkah-langkah yang relevan dan
yang bisa menunjukkan bahwa eh, hal itu tuh doable. Jadi contohnya itu, I want to improve education Indonesia. Nah, itu cukup generik dan cukup umum. Instead, kalian harusnya tuh nulis kayak, I aim to scale up my digital learning platforms. Misalnya Studev, that expands access to quality educational resources for students in underserved regions. Nah, jadi kalian lagi-lagi harus menambah yang namanya detail. Selama kalian menambah detail, pasti esai kalian itu eh, jadi spesifik dan kalian nggak nggak generik jadinya. Terus kalian juga juga bisa menunjukkan koneksi yang clear. Misalnya aku tulis, I enjoy coding, so I want to study computer science. Memang nggak salah, tapi ini cukup, ini rasanya sangat kurang karena tidak tidak ada detail ya teman-teman. Tapi instead through tutoring activities, I witnessed educational inequality firsthand. Nah, ini kita pakai so what method. Jadi misal aku tulis melalui aktivitas tutoring, aku menyaksikan bahwa ada kesenjangan edukasi. Nah, kalau aku tulis gitu, aku bertanya sama diriku, terus apa? Nah, this motivated me to pursue computer science to develop scalable educational technologies. Nah, ini kan jadinya lebih mendetail dan jadi overall a better essay or a better personal statement. Lalu eh, kalian harus realistik. Ini seperti yang tadi aku bilang, jangan eh, kalian nggak boleh being fake. Jadi misalnya kalian tulis I will solve Indonesia's education crisis. Nah, itu kan sangat sangat eh, sangat overclaiming dan not a realistic thing to do ya. Instead kalian tulis itu I hope to contribute by developing technology driven learning solutions. Terus kalian tulis namanya apa and supporting educational initiatives in underserved communities. Nah, di sini kan kalian add more details supaya esai kalian itu nampak lebih realistik. It's even better kalau kalian itu menambahkan scale. Scale itu maksudnya kalau eh, kalian ingin mengatasi suatu problem, scale-nya apa? Misalnya scale kota, scale province, or like a national scale. It's even better kalau kalian menjadi lebih detail dan spesifik ya teman-teman. Oke, so overall itu sih tips untuk menulis personal statement dari aku. Jadi ini this is like some tips from me to be an awardee. Jadi first of all kalian harus apply a lot of universities. Jadi kalian apply aja, eh apply ke misalnya ke Harvard. Actually kalian kalian bisa apply ke Harvard, ke Stanford. Kalian bisa dapetin yang namanya fee waiver teman-teman. Jadi kalau kalian ragu karena biayanya, sebenarnya banyak juga univ-univ yang sebenarnya mereka membuka pendaftaran gratis kayak Wageningen University. Dan jangan takut untuk mendaftar universitas teman-teman, karena who knows kalian bakal terima atau enggak. Terus saran dariku juga, create or join a project that goes along with your interest. Jadi kalau kalian membuat atau kalian join inisiatif atau project yang sejalan sama major kalian, otomatis itu merupakan poin plus. Kenapa? Karena kalian bisa menginclude project tersebut di dalam personal statement kalian pastinya. Dan itu juga bisa masuk eh, ke esai-esai untuk apply university, which is a very good thing. Terus yang pastinya keep practicing English for IELTS and SAT. Kenapa? Karena IELTS dan SAT ini merupakan
gerbang utama untuk kalian mendaftar ke universitas luar negeri dan juga untuk ke beasiswa Garudanya sendiri. Dan yang terakhir, dan kalian juga harus join event atau lomba-lomba atau kompetisi yang kredibel ya teman-teman. Seperti OSN atau FLS 2N dan em, lomba-lomba lainnya. Ikuti aja lomba sebanyaknya, nanti juga bisa dikurasi. Lalu kalian tinggal masukin ke beasiswa Garudanya. Dan yang terakhir, be honest, be yourself. So, ketika kalian menulis personal statement, kalian harus bikin personal statementnya seautentik mungkin, yang dimana itu bisa nunjukin diri kalian eh, yang real gitu teman-teman. Nggak usah dan jangan don't try to modify the personal statement secara berlebihan ya. And yeah, I think that's all from me. Sekarang kita Oh, masuk ke sesi tanya jawab. oke, Kak Sinta luar biasa banget nih untuk materinya ya. Benar-benar daging banget nih teman-teman dan membuka mata kita semua terkait kalau menulis essay dalam 3 minggu itu masih bisa asalkan tahu polanya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Bu Syifa untuk materinya. Tadi penjelasan isanya itu misai banget ya untuk aku gitu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Kak Bos Eva. Ada ketentuan nih ya, teman-teman. Yang pertama, peserta dapat bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan wajib open cam nih atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian bagi yang raise hand dan menyalakan kamera akan kami prioritaskan untuk bertanya ke Kak Bos Eva. Gimana nih Kak Bos Eva? Masih sanggup ya untuk menjawab pertanyaan? Masih dong. Oke, mantap. Sambil menunggu teman-teman menyusun pertanyaannya, kembali saya ingatkan nih teman-teman untuk mengambil screenshot keseruan acara ini dan tag @studef.co.id di Instagram Story ya teman-teman sebagai syarat di sertifikatnya nanti. Kak Gosieva juga udah ini nih ngasih nama IG-nya teman-teman mungkin bisa dicari-cari ya atau nanti misalkan ada yang mau tanya lewat DM gitu Kak Gosieva apakah bersedia nih nanti ditanyakan oleh teman-teman. Itu dia. Oke, mantap deh. Oke, teman-teman, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Oh, Kak M. Fauzi, bisa open chat nggak nih, Kak? Kalau nggak, nanti aku, oh, sepertinya malu-malu nih. Oke, yang pertama ada dari Kak Kezia Alisha. Nanti bisa langsung dijawab ya, Kak Gosieva. Oke, Kak. Silakan, Tes. Kak Kezia. Siapa dulu nih? Kezia dulu ya, karena Kak M. Fauzi ini nggak open cam nih. Oh iya boleh. Oke. Um, Oke, Kak Kezia, silakan. Tes apakah terdengar? Terdengar. Terdengar. Oke Kak, perkenalkan nama aku Kezia dan di sini aku punya beberapa pertanyaan terkait pembuatan personal statement untuk beasiswa. Izin ya Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, kalau di dalam personal statement itu kan ada beberapa orang yang bilang bahwasanya jangan ragu-ragu untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan kita dari masa sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaan aku yang pertama, gimana cara kita memaparkan kekurangan kita tanpa perlu merasa terlalu klise ataupun membuat suasana esainya itu jadi aneh. Terus yang kedua, apakah eh, ada saran atau hal-hal yang red flag gitu buat dimasukin ke dalam personal statement? Dan yang terakhir, eh, saya sering kali mendapatkan saran yang berbeda antara satu tentor dengan tentor lainnya. Menurut kakak, gimana cara kita menyaring dari saran-saran yang mungkin bertabrakan tersebut? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Memang benar sih, eh Kezia tadi ya. Memang benar
kadang kalau kita pas nulis personal statement ini, eh, kadang memang ada advice yang bertabrakan ya. Nah, apalagi tadi katanya, eh, kalau gimana cara kita menulis kelebihan dan kekurangan at the same time, takut jadi klise gitu kan. Nah, kalau in my opinion ya, eh, cara menulis kekurangan itu kamu harus nulis kekurangannya, tapi setelah itu eh, kamu juga tulis gimana cara kamu ngatasinya. I think it's that simple. Dan juga kalau misalnya advice yang bertabrakan, menurut aku, I think just follow, ikuti aja apa yang menurutmu benar. Soalnya kenapa? Karena at the end of the day, ini kan namanya personal statement. Jadi it's actually personal. So like, menurut kamu yang benar yang mana, kamu ikutin aja. Jadi esainya itu akan lebih kerasa, lebih literally like personal. Jadi seperti yang poin yang terakhir aku sampaikan tadi, like be honest, be yourself. So ya, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terus buat pertanyaan yang kedua tadi, yang kira-kira red flag buat dimasukin ke personal statement itu kira-kira yang seperti apa ya, Kak? Yang red flag ya, I think kalau misalnya yang red flag itu, aku pernah baca esai ada orang yang dia membunuh hewan gitu. I think that's a red flag. Jadi mungkin red flag itu kalau misalnya kalian, eh, sometimes kalian itu kelewatan batas, terus kalian pikir ini personal statement and I think I have to be personal, terus kalian ngejustify hal-hal yang kurang waras, terus kalian masukin ke esai kalian, I think itu jangan dimasukkan ya. Terus kalau red flag yang kedua, mungkin juga jangan masukin eh, statement-statement generik yang kayak yang tadi udah aku bilang, terus juga jangan never write kayak my name is, terus eh, ya jangan tulis kayak experience kalian dalam eh, experience kalian terlalu generik gitu. Itu sih red flagnya. Jadi make it as niche atau sespesifik mungkin, itu pasti nggak red flag kok. Eh, apakah menjawab, Kezia? Menjawab, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak Oke, Seva. welcome. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya tadi dari Kak, siapa ya tadi yang bertanya? Kak M. Fauzi, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Oh iya, terima kasih. Eh, Terima kasih buat Kak Lydia dan Kak Ima ya. Saya Pak Fauzi. Saya mewakili anak saya sebab anak saya kan sekolahnya di boarding school ya. Jadi agak limited akses terhadap komputer dan online, akses online. Saya menyimak eh, semua penjelasan dari Kak siapa namanya ya? Pak Ceva, Kak Ceva. Namanya bagus sekali dan terima kasih. penjelasannya itu eh, semuanya sudah apa ya? Sudah 100% itu bagus. Jadi apa bisa diikuti. Dan step by stepnya saya lihat itu semuanya adalah memang seperti itu yang akan apa? Yang mungkin akan ditanyakan oleh reviewer atau dari pewawancara. Pertanyaan saya cuma apa? Standar aja. Jadi dari eh, personal statement yang dibuat itu sampai berapa persen ya di review sama interviewer atau pewawancara dan apakah ada pertanyaan di luar personal statement waktu kakak waktu itu waktu wawancara itu aja sih. Terima kasih waktunya. Eh, jadi pertanyaannya itu seberapa penting personal statement? Oh bukan, personal statement kan sudah dibuat. Kemudian dari personal statement itu apa yang di review itu apakah Oh, 100%
review. Oke, Terus yang kedua, apakah ada di luar itu sehingga kita kan juga akan siap-siap untuk menjawab itu. Itu aja sih Kak. oke, oke, oke. Personal statement itu yang direview di dalamnya itu sebenarnya eh, lagi-lagi sebenarnya dia sebenarnya personal statement itu cuma ingin melihat eh, sifat dari si si pendaftar atau calon awardee. Jadi dia pengen ngelihat apakah anak tersebut itu memiliki ambisi atau visi misi atau dan juga eh, pengalaman masa lampaunya, kayak apa yang sudah dilakukannya dan eh, mungkin proyek-proyek apa yang telah dilakukannya, terus juga lomba-lomba apa, dan dia sebenarnya ingin melihat sifat-sifat dari pendaftar tersebut. Apakah dia suitable, apakah dia cocok untuk menjadi seorang awardee. Jadi sebenarnya eh, dia ngelihat ya overall dia cuma untuk ngelihat ini apakah dia fit menjadi seorang penerima beasiswa. Dan kalau misalnya di luar eh, personal statement juga ada wawancara. Wawancara wawancara yang eh, kalau tahun lalu saya wawancara itu sekitar cuma kalau tahun lalu itu 40 menitan di mana kita juga eh, ditanya-tanya serangkaian pertanyaan seperti kalau misalnya kalian kuliah kuliah di luar negeri dan terjadi kejadian A, kejadian B, apa yang akan kalian lakukan? Terus eh, pertanyaan-pertanyaan yang agak mencekam gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga menjawab dalam wawancara tersebut. I think itu jawaban saya. Baik, apakah sudah menjawab Kak M. Fauzi? Ya, sudah menjawab. Terima kasih penjelasannya. Mungkin diberikan kesempatan teman-teman yang lain, adik-adik yang lain untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak M. Fauzi. Selanjutnya sudah ada Kak Ihsan Muhammad nih yang sudah raise hand dan open cam. Silakan Kak untuk pertanyaannya. Baik, apakah terdengar? Terdengar? Eh, Terdengar. izin kakak-kakak di sini. Em, dalam beberapa waktu terakhir, izin jelaskan terlebih dahulu ya. Dalam beberapa waktu terakhir itu aku udah nyiapin draft sementara untuk esai aku dari awal sampai akhir lah. Sebenarnya aku udah nyoba Garuda ini dari gelombang satu dan dari kemarin gak lolos. Dan setelah aku review kembali, memang banyak sekali hal-hal yang kurang spesifik dan lain-lain yang udah aku perbaiki di versi baru ini. Tetapi eh, aku juga minta ke beberapa saran kayak guru aku, teman-teman aku yang udah lulus, dan mereka menyebutkan bahwa di essay aku ini, aku mungkin terlalu banyak fokus ke apa ya, ke sesuatu yang eh, kontribusi yang ingin aku ciptakan. Malahan aku menyampingkan tentang self awareness dan growth aku. Tapi menurut aku sendiri ya Kak, itu kan panjang. 2000 kata itu bisa aku masukin banyak banget hal tentang diri aku kan. Nah, di essay aku tuh aku menjelaskan diri aku, bagaimana perkembangan aku dari masa SMP, SMA dan apa apa tahapan-tahapan perkembangan secara garis besar lah. Itu udah aku jelasin di page pertama. Dan di page selanjutnya itu aku lebih ke fokus ke purpose studi aku sama kontribusi tentang apa yang aku akan kasih ke Indonesia gitu. Nah, em, ada beberapa apa ya saran tentang aku sebaiknya lebih banyak fokus ke diri aku daripada fokus tentang apa yang ingin aku kasih. Tapi aku juga mikir bahwa sebenarnya yang diinginkan Garuda ini apa ya, sebuah kontribusi balik ya kan Kak. Nah, jadi menurut Kakak tuh sebaiknya apa ya? eh, Kalau menurut esai Kakak sebelumnya juga
Aku mau minta saran apa yang sebaiknya aku lakuin. Apa aku harus memang cut bagian itu? Soalnya kontribusi itu menuhin dua dua halaman aku selanjutnya. Jadi dua halaman aku selanjutnya aku bahas detail-detail kenapa ini penting dan lain-lain. Setelah itu baru aku lanjut ke eh apa purpose aku selama studi. Oke, Ihsan, that's a good question ya. Jadi kalau boleh tahu word count kamu sekarang berapa? Sekitar 1.800 Kak. 1.800. Oke. Hmm. eh Berarti kamu lebih condong ke kontribusinya gitu ya, lebih banyak. Ah, iya. Nah, kalau menurut aku ya, kamu harus bagus sih punya punya kontribusi yang banyak ya. Maksudnya page 2-nya full kontribusi is a good thing. Jadi, tapi menurut aku juga yang mereka ingin lihat yang selain kontribusi, mereka itu pengen ngelihat what have you done. Jadi, selama masa SMA kamu tuh eh, apa aja aktivitas yang kamu ikutin dan misalnya lomba yang kamu lakuin dan apa yang udah terjadi di hidup kamu, apakah ada kegagalan dan how did you deal with that? Menurut aku lebih penting masa lalu kamu sih. Hmm. Tapi eh, tapi overall it's a good thing kalau misalnya lebih balance gitu ya. Jadi kontribusinya mungkin jadi kontribusi sama what have you done itu balance. Dan juga lebih bagus lagi kalau di narasi kontribusinya, kamu kait-kaitkan dengan apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu lakuinnya kayak gitu, mungkin eh, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena itu juga mengeksplor diri kamu di masa lalu kan. Jadi itu menuhi aspek dari your past self, your past self sama kontribusinya kamu gabungin itu juga bisa di akhir. Hmm. Oke? Oke Kak, dimengerti. Terima kasih banyak. You're welcome. Oke, Kak Bu Silva. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat nih, Kak. Yang pertama datang dari Kak Al-Ghazali Husaini. Kak, izin tanya. Kakak tahu nggak universitas universitas luar negeri yang tidak ada application fee-nya? Minta rekomendasi dong. Nah, boleh dijawab nih, Kak. Application, oke, yang nggak ada application fee ya. Yang pastinya yang aku ingat itu Wageningen University di Belanda, teman-teman. Wageningen University and Research itu benar-benar nggak nggak seingat aku nggak ada application fee dan itu kalian butuh IELTS at least 6 or 6.5. Jadi menurut aku cukup it's quite easy thing to get in to get the LOE. Nah, terus juga kalian harus tahu jadi ada yang namanya Common App, teman-teman. Di Common App itu ada universitas-universitas top dunia seperti Harvard, terus Columbia University, terus kayak Cornell, Yale, Penn, Dartmouth, Brown, dan ya banyak ya pokoknya. Itu namanya Ivy League. Dan fun fact, itu sebenarnya semuanya bisa daftar gratis kalau kalian pakai fee waiver. Aku juga daftar gratis, tapi dari semua itu aku cuma keterima di Purdue. Karena memang berat, guys. Karena itu kalian butuh bikin uh, Common App Essay namanya. Common App Essay ini ya like essay tapi ya seperti personal statement, tapi essay untuk ke luar negeri bukan untuk Garuda ya. Terus juga univ apa lagi ya? Tapi NTU dan NUS overall paling murah dari yang lain. Karena kalau misalnya eh, univ-univ kayak di Amerika kayak California itu bisa sampai dan univ-univ Australia itu biasanya range jutaan ya. Tapi kalau NTU NUS kayak seingat aku masih ya ratusan ribu. So kalau kalian mau coba NTU NUS juga boleh. Juga Toronto juga range 1 jutaan. Jadi kalau yang free sih Wageningen sih seingat aku ya. Tapi kalian bisa langsung cari aja sih of universities that have free application fee. Pasti pasti muncul.
Oke, terima kasih. Oke, Kak Gozali, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bener banget nih dari Kak Bosheva. Tutor kami juga ada nih Kak yang lulusan Wangmin. Apa ya tadi bahasanya? Itu untuk S2 ya, tutor kami. Itu juga beliau bercerita kalau di sana memang fee-nya tuh ya seperti itu. Dan sebenarnya masih bisa diusahakan ya teman-teman. Yang penting jangan patah semangat sih. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dalam di kolom chatnya juga. Dari Kak Kin. Kak, dalam pengisian pemilihan univ dalam beasiswa Garuda, diwajibkan mengisi satu univ dalam setiap pilihan benua. Berarti misalnya di Asia milih Singapura, kita tidak dapat memilih NUS dan NTU atau keduanya. Ya harus milih salah satu saja. Apakah benar demikian? Dan kalau misal tidak mau ke Eropa atau UK, tapi harus mengisi salah satu univ di Eropa dan UK ya Kak ya. Silakan dijawab nih dari Kak Basyara. Eh, Jujur untuk teknis, jadi tahun lalu sebenarnya teknisnya itu nggak kayak gini teman-teman. Kayaknya tahun ini udah diganti ya. Kalau tahun lalu aku bisa masukin, eh jadi aku tahun lalu itu gelombang satu aku masukin Australia dan itu nggak lolos. Aku masukin UC terus aku jadinya ikut gelombang dua dan aku masukin NT lolos. Tapi sekarang aku baru tahu ada aturan cuma milih satu. Eh, dan kalau misal tidak mau ke Eropa, tapi harus tetap mengisi salah satu univ di Eropa dan UK. Jujur untuk pertanyaan ini, aku aku harus riset lebih dalam ya. Aku harus tanya temanku dulu nanti. Aku nggak bisa jawab karena aku belum, aku juga masih bingung sama sistem Garuda yang baru ini. Soalnya sebenarnya tahun lalu itu beasiswa Garuda itu kan namanya beasiswa Indonesia Maju ya teman-teman. Baru diganti tahun lalu. Makanya kebijakannya masih eh, pada baru gitu. Oke. Jadi mohon maaf Kak Akin untuk pertanyaan ini belum bisa kita jawab karena memang adanya perubahan ya dari pemerintah juga terkait syarat dari beasiswa Garuda ini. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan ke Kak Busiawa nih, mumpung pembicara kita nih infonya A1 ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya nih Kak yang mau tanya. Boleh Untuk Kak. Kak Busiawa nih. Jadi saya tuh penasaran sih, kan kakak berarti kuliahnya mulainya tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin, Oke. 2025. Dari 2025. Oke, dari kakak lulus sekolah nih, berapa lama sih kakak mempersiapkan untuk bisa ikut seleksi beasiswa Garuda ini? Nah, oke. Jadi sebenarnya dulu beasiswa Garuda ini namanya Beasiswa Indonesia Maju, di mana kita itu difasilitasi persiapan untuk kuliah ke luar negeri, teman-teman. Jadi kita dibantu dulu sebenarnya untuk mendapatkan letter of acceptance, eh ya letter of acceptance. Jadi pas aku kelas 11, aku daftar Beasiswa Indonesia Maju dan aku tuh benar-benar difasilitasi selama 1 tahunan. Itu bener-bener kami tiap hari itu kayak bangun belajar IELTS, terus SAT, terus bikin esai, dan itu diulang-ulang terus. Terus datanglah hari H kita ngetes IELTS dan dapat skor IELTS. Beberapa temanku IELTS-nya juga eh, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang harus retake. Tapi ya, terus juga kita ambil tes SAT teman-teman, atau Scholastic Aptitude Test. Jadi SAT ini kita ada matematikanya, ada English-nya. Nah, kalau aku lihat di buku panduan itu kalian harus at least nilainya 1170 ya, teman-teman. Nah, terus selain SAT juga kita belajar, kita benar-benar fokus esai. Karena kenapa fokus esai? Karena beda universitas, beda prom, beda yang mereka inginkan. Mereka itu beda-beda ingin ngelihat apa dari kita, apa yang mereka ingin dari kita. Terus selain itu juga kita juga belajar fundamental-fundamental di universitas, eh, misalnya kayak matematika dasar, kayak kalkulus dasar, terus kita juga belajar fisika dasar,
untuk mempersiapkan eh, fundamental kita di univ nanti. Tapi sekarang di beasiswa Garuda ini kita benar-benar harus cari letter of acceptance-nya itu kita sendiri yang cari, barulah kita eh, barulah kita bilang sama beasiswa Garudanya, kita bilang ke beasiswa untuk mendanai kita gitu teman-teman. Jadi sistemnya udah cukup berubah ya. Oke, berarti memang udah dipersiapkan mulai dari kelas 11 dan selama setahun itu kayak belajar IELTS, ISAI, dan lain sebagainya gitu ya, Kak ya? Iya benar Kak. Jadi itu Nah, selama satu kalau tahun aku nggak sekolah, bukan nggak sekolah sih, nggak fokus ke sekolah. Kita ditempatkan di satu tempat gitu di Jakarta. Kita belajar di sana bareng-bareng selama satu tahun itu. terus gimana nih Kak yang teman-teman kita nih mungkin ada yang kelas 12 gitu kan, baru mau daftar di beasiswa Garuda ini, kira-kira apakah sudah terlambat atau apakah Kakak punya wejangan gitu ya untuk teman-teman? Kalau kelas 12 realistisnya kalau kalian sudah masih bisa sih sebenarnya. Ya kal tapi as long as kalian punya IELTS ya teman-teman. Karena kita cuma punya waktu 3 minggu lagi kan. 3 minggu lagi which is uh, a short time. Jadi kalau misalnya ada IELTS test dalam 3 minggu ke depan terus kalian take dan kalian pass the requirements, very possible itu mungkin like sangat-sangat possible kalian menjadi URD beasiswa Garuda. Kenapa? Karena IELTS itu sangat penting dan gerbang utama itu gerbang utama dalam mendaftar beasiswa Garuda. Kalau udah ada IELTS, udah ada IELTS dan SAT itu sisanya sangat sangat mudah sebenarnya teman-teman. Oke, nih ada pertanyaan lagi nih dari Kak Iksan Muhammad. Silakan Kak. Em, izin bertanya lagi Kak, untuk seberapa penting nggak sih untuk LOA itu untuk kita punya sebagai pendaftar? Soalnya aku tuh baru dapat dua dua LOA, satu di Australia, satu di double degree di Indo. Nah, sedangkan yang lain tuh masih masih apa? Masih proses proses inilah proses administrasi di beberapa univ yang aku daftar. Kalaupun nggak sempet sebelum ini, aku cuman cuman megang dua univ. Possible gak Kak untuk tembus? Unived apa tadi? Kalau boleh Kalau tahu? aku lulusnya di Australia tuh Queensland. Dan Oke, kalau kan? Kan? kalau di ini apa satu lagi tuh aku dapat di double degree Universitas Indonesia. Oke, eh sangat sangat possible Queensland. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman aku ya, aku juga dulu sempat ditolak di gelombang satu. Aku dulu daftar University of Sydney di gelombang satu dan ternyata ketolak. Dan aku daftar lagi di gelombang dua, daftar Nanyang Technological University itu dan ya terima. Nah, jadi sebenarnya university itu eh matter sih. Eh, Semakin tinggi rankingnya, mungkin semakin tinggi peluang kalian dapat beasiswa Garuda. Apalagi as long as it is in the top 100 ya. Hmm. Eh, dan tapi kalau misalnya tahun aku ya teman-teman, sebenarnya itu univ-univ Asia itu cukup diprioritaskan. Jadi kalau kayak NTU dan NUS itu lebih high acceptance rate-nya daripada di Australia dan di Hmm. Toronto. Mungkin karena murah ya, nggak tahu juga sih. Dan tapi juga Toronto juga banyak banget sih yang keterima. Kalau temenku juga kayak Queensland, I'm not really sure. Tapi eh coba aja sih. Queensland high acceptance rate sih pasti. Kalau boleh tahu di tahun kemarin kakak naruh LOE apa aja buat beasiswa Garuda? Em, Seingatku, aku naruh UBC, Hmm. terus
UBC and UBC, USIT, and NTU. Kayaknya cuma 3 itu aja deh. Hmm. Oke, Kak. Kasih banyak ya, Kak. You're welcome. Oke, teman-teman. Luar biasa banget ya diskusi kita malam ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, teman-teman. Jadi, semua pertanyaannya mungkin tidak bisa langsung kita jawab. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, mohon maaf, untuk sesi ini kita akan mengakhiri, teman-teman. Semoga jawaban dari Kak Bosieva tadi sudah mewakili dan memberikan pencerahan instan ya buat draft essay teman-teman, dan juga mungkin rasa penasaran teman-teman nih terkait apa sih beasiswa Garuda dan gimana sih tips and triknya gitu. Oke teman-teman, terkait materi ini, saya sebagai moderator pamit undur diri nih, dan acara saya kembalikan ke Kak Lydia. Tapi sebelum saya kembalikan ke Kak Lydia nih, saya mau ngasih tahu kalau di Studev kami juga ada terkait program proofread. Nah, apa sih program itu? Program proofread adalah tutor kami nanti akan membantu kalian untuk mengecek isai yang sudah siap, jadi sudah siap untuk disubmit. Atau kalian juga bisa banget nih teman-teman join program bimbingan beasiswa private di Studev kalau kalian sudah punya esai, CV, personal statement, dan lain sebagainya. Dan di program ini nanti kalian akan diajari juga bagaimana sih cara kalian interview gitu ya dengan interviewer, dan juga kalian akan diberikan insight-insight nih yang pastinya berguna banget buat teman-teman. Oke, itu aja teman-teman dari saya kepada Kak Lydia, saya kembali. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Bosieva. Oke, terima kasih banyak Kak Ima yang telah memandu jalannya sesi utama kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Ceva yang udah membagikan ilmunya gitu ya, dan juga insight perihal personal statement ataupun esai beasiswa Garuda. Sungguh daging ya teman-teman, bukan daging lagi tapi ini udah ke tulang-tulangnya nih. Boleh dong reaction tepuk tangannya. Nah, sebagai apresiasi Kak Seva, izinkan kami untuk menyerahkan e-sertifikat secara simbolis kepada Kak Bosieva nih. Kita dokumentasi e-sertifikat dulu ya, Kak. Oke, dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Seva. Nah, sebelum kita berpisah, teman-teman, yuk kita abadikan momen di malam hari ini dulu. Kita sesi foto bersama. Silakan buat teman-teman yang belum on cam, kita on cam terlebih dahulu. Cuci muka gitu ya, atau merapikan rambut ataupun jilbabnya, dan bangun dari kasur mungkin buat teman-teman yang ada di daerah Wita ataupun WIT yang sudah cukup malam. Yuk, aku tunggu sampai 10 detik ya. Oh ya, buat teman-teman yang sekiranya terkendala sinyal ataupun device, nggak apa-apa, nggak bisa on cam, karena namanya tetap terpampang di sini kok. Tapi buat teman-teman yang pengen on cam, yuk, aku tunggu 5 detik lagi deh. Oke, sepertinya sudah semuanya. Aku hitung mundur dari angka 3 ya, teman-teman. Siapkan gaya terbaik kalian. 1, 3, 2, 1. Oke, dari Kak Seva ada gaya khusus nggak, Kak? Boleh kita ngikutin gayanya Kak Seva, guys. 2 jempol aja deh, Kak. Nah, 2 jempol, yuk. 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Nah, sesuai dengan janjinya aku tadi, aku mau share kode khusus untuk promo IELTS Private dan juga tebus murah buku IELTS Ninja by Studev. Jadi teman-teman simak ya, dan screenshot layar Zoom teman-teman di HP ataupun laptop teman-teman, bakalan aku share selama 5 detik nih.
Karena promonya ini merupakan IELTS private reguler, itu diskon up to Rp100.000, dan tebus murah buku IELTS itu dari buku normal harganya Rp150.000, jadi Rp50.000 aja. Aku share ya, udah siap ya? 5 detik aja nih. 3, 2, 1. Oke teman-teman, boleh di screenshot terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, perlu diingat buat teman-teman semuanya, promo tadi itu hanya diberikan sampai Selasa minggu depan atau di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Langsung aja hubungin admin CS kami untuk klaim promonya dan jangan lupa untuk mengisi feedback form yang nantinya bakalan dikirim oleh tim kami di room chat WhatsApp group untuk klaim e-sertifikat kalian ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mengisi e-sertifikat itu tidak akan mohon maaf, tidak mengisi feedback form itu tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, berhubung sudah pukul 20:50 waktu Indonesia Barat, saya Lydia, beserta seluruh tim Studef, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat malam, dan sampai jumpa di program Studef selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami, yaitu @studef.co.id ya. See you! Terima kasih banyak, Kak Seva. Makasih Terima Kak. kasih. Kasih Terima semangat. kasih teman-teman. Tetap semangat ya. Terima kasih Studep, terima kasih Kak Seva. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih, Kak. Terima Selamat kasih, Kak. malam. Good luck everyone.